janji kita ke customer, ke klien kita itu adalah gimana kita bisa merubah dari yang sifatnya short term transaction between the client dengan customernya mereka menjadi long term partnership. Dari hanya transaction jadi relationship. Tada itu berdiri 12 tahun yang lalu. Jadi awalnya saya kerja di restoran di Bogor, family business. Nah, saat itu saya sadar bahwa kalau restorannya mau punya competitive edge against other restoran, itu kita harus punya loyalty program. Acuannya saat itu adalah Starbucks loyalty program, di mana programnya cukup robust, cukup komprehensif. Dia dapat customer punya ulang tahun, behavior, spending behavior, nama, dan lain-lain semuanya. Tapi saat itu saya merasakan bahwa untuk membuat loyalty program yang sebagus itu nggak murah. Jadi akhirnya saya coba untuk develop sendiri loyalty program buat restorannya, dan itu adalah cikal bakalnya Tada sampai sekarang, udah 12 tahun. Jadi saat ini tuh kita sudah punya klien di 4 negara, itu di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Nah, tugas saya adalah saat ini memastikan kita pertama dari sisi produk itu tetap inovatif, jadi produk kita menjawab kebutuhan semua klien kita. Kedua adalah secara klien kita ekspansi di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Saat ini kita cukup agnostik, jadi banyak brand dari berbagai macam industri itu join sama kita. Mulai dari perbankan, consumer goods, F&B, beauty brand, bahkan sampai brand-brand di e-commerce pun banyak yang join sama kita. Jadi Tada itu menyediakan loyalty software dan rewards-nya untuk klien kita. Mereka butuhnya untuk apa sih? Biasanya klien-klien kita itu memberikan loyalty points, bisa untuk customer-nya mereka, bisa juga untuk partnernya mereka. Partner tuh siapa aja? Bisa jadi distributornya mereka, resellernya, bahkan frontlinernya. Dan dari segi service yang kita berikan itu adalah pertama dari sisi software point accrual-nya. Jadi si end user ini harus melakukan apa untuk mendapatkan poin. Apakah itu membeli barang lebih banyak atau menjualkan barangnya mereka. Itu pertama, jadi ada poinnya, gimana cara accrual poinnya, dan ada gamification-nya. Ada levelingnya, misalnya saya sekarang levelnya di silver, gold, platinum, dan lain-lain. Setelah poinnya terkumpul, mereka kan harus redeem poinnya nih. Nah, kita juga menyediakan berbagai macam rewards, entah itu dalam bentuk physical, ataupun dalam bentuk digital, ataupun dalam bentuk pembayaran via QRIS, sehingga poinnya bisa di-redeem di mana-mana. Itu Tada akan menyediakan semuanya. Jadi dari sisi klien, saat mereka mau membangun relationship dengan customer-nya mereka ataupun dengan partner-partnernya mereka, itu jauh lebih mudah. Karena secara sistem kita sediakan end-to-end, bahkan sampai ke redemption of the points. Di beberapa klien kita yang kita do deep research, itu kita lihat bahwa revenue per kliennya mereka itu bisa naik cukup signifikan. Ada yang bisa naik 30-40%. Again, buat kita apa sih yang penting di Tada? Janji kita ke customer, ke klien kita itu adalah gimana kita bisa merubah dari yang sifatnya short term transaction between the client dengan customernya mereka menjadi long term partnership, menjadi a relationship. Dari hanya transaction jadi relationship. Tapi buat saya yang penting itu bukan hanya produknya saja, tapi ekosistem yang kita bangun di sekitarnya. Jadi kita sadar bahwa sebagai sebuah platform, kita itu tidak bisa berdiri sendiri. Kita butuh partner-partner lain yang mensupport journey dari customer. Nah, itu seperti Doku, POS companies, software agencies, marketing agencies. Buat kita itu adalah semua partner dan ekosistem kita. Makanya di kita merasa bahwa kita nggak punya kompetitor, yang ada adalah partner. Karena semakin rich ekosistem yang kita bangun, semakin kuat positioning kita di market. Doku tuh di Indonesia kan sudah salah satu payment gateway yang paling senior. Jadi sebenarnya kita dan Doku sudah lama bekerja sama. Kita sudah saling kenal dan sudah lama bekerja sama. Tapi pada saat ide untuk melakukan poin di redeem jadi QRIS, buat kita berdua tuh, buat saya dan buat Tada dan Doku itu sangat-sangat inovatif sekali.
Jadi kita memutuskan untuk bekerja sama lebih dalam, kita develop program ini bareng-bareng, di mana poin-poin dari semua merchant ataupun banking ataupun klien kita yang lain bisa di-redeem jadi payment QRIS manapun. Salah satu yang penting saat ada memilih mitra itu adalah pertama, security platformnya seperti apa dan seberapa scalable platformnya mereka. Dari sisi Doku, karena kita udah bekerja sama dengan Doku cukup lama, kita tahu nih platformnya Doku sangat scalable dan sangat secure. Dan kita nggak mau cari-cari platform lain yang baru-baru karena buat kita terlalu risky. Doku ini kan sangat secure dan sangat robust. Jadi API-nya pun lumayan thorough. Dari sisi kita tahu bahwa kalau kita mau develop sesuatu sama Doku, kita mesti benar-benar mempersiapkan infrastruktur kita juga, developernya cukup panjang, supaya pada saat connect dengan Doku semuanya lancar. Kalau dari provider lain, kita bisa mulai lebih cepat, tapi dari segi resikonya menurut kita nggak worth it. Sehingga kita tetap pilih Doku walaupun dengan banyak platform yang harus kita integrasi bareng-bareng. Jadi kita tahu bahwa pada saat sebelum kita mulai akan banyak tech work yang harus kita lakukan agar kita bisa integrasi dengan Doku. Tapi buat kita itu worth it. Kenapa? Karena secara security, sustainability, dan scalability dari Tada dan Doku platform ini akan sangat penting buat kita ke depannya. Karena Tada dan Doku sudah terintegrasi dengan cukup baik, tim finance kita pun pada saat mau merekonsiliasi segala sesuatu itu sangat jauh lebih mudah. Karena memang secara sistem, secara data itu sudah terintegrate dan reconcile-nya tidak jadi masalah. Kita selalu menjaga server uptime kita di angka 99,9%. Kenapa? Supaya pada saat customer mau redeem poinnya mereka itu seamless dan bisa quickly. Yang kedua, kita selalu menyediakan, kita sebutnya customer loyalty team, itu standby hampir 24 jam. Jadi kalau consumer ada kendala dalam redeem poinnya mereka, itu dengan cepat bisa kita handle. Yang ketiga, untuk klien kita menyediakan dashboard dan data analytical yang cukup komprehensif. Untuk apa? Supaya mereka bisa lihat nih, seberapa efektif sih loyalty point dan reward-reward yang mereka sediakan untuk customernya mereka. Dan mereka bisa mulai segmentize, yang mana yang mereka harus tap lebih banyak, yang mana yang sudah baik, dan customer-customer mana yang sudah lama tidak membeli barang ke mereka. Dan gimana caranya mereka bisa meningkatkan behavior tersebut agar lebih profitable buat bisnisnya mereka. Saat ini di Indonesia sudah banyak brand yang memberikan loyalty point kepada consumer. Entah itu mereka dalam bentuk banking kah, dalam bentuk brand-brand seperti brand-brand di mall. Jadi dari sisi konsumen, mereka sudah banyak megang loyalty point. Kendalanya adalah apa? Kendalanya pada saat mereka mau redeem point tersebut, itu sangat limited optionsnya. Maka dari itu kita berpartner dengan Doku. Kita membuat supaya loyalty point ini bisa lebih liquid. Mereka bisa pakai poinnya untuk redeem macam-macam. Sehingga mereka sebagai konsumen merasa lebih senang dan lebih di-appreciate oleh brandnya. Karena loyalty pointnya nggak hanya jadi poin basa-basi, tapi beneran mereka bisa pakai dan mereka bisa nikmati sehari-hari.